Halo semua, selamat pagi. Saya dengan Wahyu, saya dari Ciptama Komputer akan memperkenalkan dan review sedikit tentang rak gondola untuk minimarket atau toko atau untuk swalayan. Jadi yang di sini saya akan jelaskan itu beberapa bagian-bagian dan tipe-tipe dari rak gondola itu sendiri. Untuk rak gondola, seperti lihat di video, tampilannya itu seperti ini. Jadi dia ada dua jenis. Gondola itu ada dua jenis. Yang pertama ada gondola single. Jadi single ya. Jadi dia nempel tembok. Yang kedua namanya double. Double itu ditaruh di tengah-tengah. Jadi dia kiri kanan atau depan belakang. Dia double. Untuk tinggi gondola sendiri itu bervariasi. Kebetulan yang umum dipakai itu adalah tiga ukuran tinggi. Yang pertama, tinggi yang paling rendah itu tinggi 120 cm. Yang ini tinggi 150 cm. Yang ini tinggi 180 cm. Ada lagi tinggi 200 cm atau 2 meter, tapi itu tidak umum dipakai. Biasanya yang sering dipakai atau yang umum dipakai itu adalah gondola yang double ukuran tinggi 150 cm atau yang single tinggi 180 cm. Tapi menyesuaikan juga dengan kondisi dari bangunan tempat gondola ini akan dipasang. Untuk pertama, saya akan jelaskan spek atau spesifikasi dari gondola-gondola yang kita punya. Yang pertama, untuk gondola itu ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian gondola itu terdiri dari tiang. Ini namanya tiang yang oranye ini tiang. Nah, tiang ini yang menentukan tingginya tadi. Ada tinggi 120, 150, sama 180. Yang kedua namanya deck mesh atau jaring. Nah, ini deck mesh. Yang ketiga itu namanya shelving atas. Nah, ini shelving itu ada dua, ada shelving atas. Ini shelving atas namanya, ini shelving atas, shelving atas, shelving atas. Yang paling bawah itu namanya shelving bawah. Jadi di rak gondola single dan rak gondola double itu semuanya sama. Jadi antara shelving ada shelving atasnya dan juga ada shelving bawahnya seperti ini. Nah, begitu. Untuk ukurannya sendiri, dari tinggi seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada namanya panjang. Untuk panjang gondola itu dipengaruhi oleh deck mesh dan shelving. Umumnya dari pabrikan itu panjang gondola itu memiliki panjang 90 cm. Jadi shelvingnya ini 90 cm. Nah, ini shelving gondola. Shelving gondola ini disangga oleh briket. Ini adalah briket. Jadi ini bisa dilepas pasang dan ketinggian shelving pun bisa diatur sesuai dengan keinginan. Ini untuk shelvingnya, jadi panjangnya 90 cm. Untuk lebar shelving sendiri, itu dari depan ke belakang itu ada dua varian. Yang pertama ini yang kebetulan saya review ini adalah lebar 25 cm. Jadi dari depan ke belakang itu 25 cm. Nah, untuk minimarket atau toko-toko kecil itu biasanya pakai yang ukuran 25 cm. Kenapa dipakai ukuran 25 cm? Agar barang dagangan terpajang itu tidak terlalu banyak. Jadi misalkan minuman botolan atau kemasan itu cukup dengan 4 deret, jadi ada penuh kelihatan. Jadi untuk minimarket kebanyakan pakai untuk yang 25 cm. Nah, untuk lebar shelving bawahnya sendiri itu lebih lebar lagi 10 cm. Jadi shelving bawah itu lebarnya 35 cm. Jadi dari depan ke belakang itu 35 cm. Seperti itu. Sekarang saya jelaskan catnya. Catnya itu kualitasnya atau bahannya itu powder coating. Jadi catnya dari pabrikan langsung, dia memiliki kualitas yang baik ya. Jadi seperti ini. Ini cat powder coating, jadi depan belakang bisa dilihat sendiri itu catnya halus dan dia juga tidak gampang terkelupas, bukan cat biasa. Jadi tahan api juga dan juga dia tidak mudah terkelupas gitu. Itu yang membedakan gondola dari pabrikan langsung atau rekondisi. Jadi gondola yang dicat lagi. Data strip, ini namanya data strip CSP. Nah, itu ada dua jenis. Ini yang terbuat dari mika. Ini data strip shelving ini warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk umumnya itu ada warna orange, tapi bisa juga di request dengan warna-warna yang lain.
Nah, untuk data strip sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama dari buka, yang kedua dari besi. Nah, ini dari besi. Ini fungsinya sama. Ini dari besi. Nah, cuma yang dari besi ini biasanya dipakai yang ukuran shelving yang 35 cm. Jadi ini yang 35 cm, ini yang 25 cm. Yang 35 cm biasanya itu pakai besi. Tapi fungsinya sama. Yang membedakan juga dari tulang. Shelving kita itu memiliki tulang. Jadi bisa dilihat di sini ini ada tulang shelvingnya. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Jadi kenapa harus diisi tulang supaya nanti menaruh barang pajangan itu shelvingnya tidak melengkung. Kalau shelvingnya melengkung itu barang dagangan bisa jatuh seperti itu. Jadi kenapa ada tulangnya? Nah, untuk gondola sendiri untuk satu setnya itu memiliki panjang 90 cm. Jadi kalau misalkan membutuhkan panjang gondola itu 3 meter atau 4 meter, nanti dia akan disambung. Jadi tetap satu set itu 90 cm, nanti akan disambung menjadi 3 atau menjadi 4 bagian. Seperti itu. Jadi dia di tiang-tiangnya sendiri itu sudah ada catolannya, itu kuncinya untuk menyambung satu set gondola dengan satu set gondola yang lain. Itu biasanya istilahnya untuk kepalanya itu starting, sambungannya itu namanya adjoining. Seperti itu. Jadi untuk panjang gondola itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga sebaliknya yang double. Yang double pun sama. Jadi untuk satu set itu panjangnya selalu 90 cm. Jadi kalau kita membutuhkan rak double itu sekitar 4 meter seperti di toko ini 4 meter, itu kita tinggal nyambung menjadi 4 bagian. Nah, untuk jarak shelving dari shelving atas ke shelving bawah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk biasanya untuk dari pabrikan itu satu paket, jadi satu set shelving yang tinggi 180 seperti yang saya di belakang saya ini, itu ada 5 tingkat. Jadi 4 shelving atas dan 1 shelving bawah. Jadi kalau misalkan barang yang dipajang itu tidak terlalu tinggi, itu shelvingnya bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Jaraknya pun bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke semua, sekian video review yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk para pengusaha retail sekalian, dan sampai jumpa lagi di video review produk utama yang lainnya.